Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah studi Islam berdasarkan karya monumental Prof. Dr. Harun Nasution. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Dalam video ini, kita akan membahas bab pertama, agama dan pengertian agama dalam berbagai bentuknya. Bab ini menjadi pondasi untuk memahami bagaimana Islam dilihat tidak hanya sebagai keyakinan spiritual, tetapi juga sebagai sistem nilai, pandangan hidup, dan kebudayaan manusia. Bagian 1. Pengantar tentang agama menurut Harun Nasution. Sebelum kita membicarakan Islam, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu agama. Kata agama sendiri di Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau, sehingga agama berarti sesuatu yang menata atau menghindarkan manusia dari kekacauan hidup. Dalam bahasa Arab, padanan katanya adalah ad-din yang berarti jalan hidup, aturan, atau balasan. Dalam Al-Quran, kata ad-din muncul dalam berbagai konteks, seperti dalam surah Al-Fatihah ayat 4, pemilik hari pembalasan. Di sini, ad-din dimaknai sebagai sistem moral dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Bagian 2. Ragam pengertian agama. Menurut para ahli, Harun Nasution mengemukakan bahwa pengertian agama bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi keagamaan teologis, yaitu pandangan dari dalam agama itu sendiri. Kedua, sisi ilmiah, sosiologis atau antropologis, yaitu pandangan dari luar agama sebagai fenomena sosial budaya. Dari sisi keagamaan, agama dianggap sebagai wahyu Tuhan yang wajib diterima manusia dengan iman. Sedangkan dari sisi ilmiah, agama dilihat sebagai gejala sosial yang muncul karena kebutuhan manusia akan makna hidup, moralitas, dan kekuatan supranatural. Para sarjana barat, seperti B. Tyler dan James Fraser, menjelaskan agama sebagai kepercayaan terhadap makhluk halus atau roh, bentuk awal dari kesadaran spiritual manusia. Namun, Harun Nasution menegaskan bahwa pandangan ini tidak cukup untuk menjelaskan agama-agama besar seperti Islam yang memiliki struktur teologis dan hukum yang kompleks. Bagian 3. Pandangan Islam tentang agama. Dalam pandangan Islam, agama bukan sekadar sistem kepercayaan atau ibadah ritual. Ia mencakup iman, syariat, dan akhlak. Prof. Harun menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang memadukan 3 unsur utama: keimanan terhadap Allah dan hal-hal gaib, syariat sebagai aturan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan masyarakat, akhlak sebagai nilai moral dan etika. Islam disebut sebagai din agama yang benar dalam Qs atau Bah ayat 33. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, agama mencakup seluruh aspek kehidupan spiritual, sosial, politik, dan intelektual. Bagian 4. Pandangan lain dari sumber Arab klasik. Dalam literatur Arab klasik, para ulama juga menjelaskan makna agama atau ad-din dengan nuansa yang beragam. Imam Al-Irjib Al-Fahan dalam Mufrati Al-Quran menyebutkan, ad-din adalah aturan ilahi yang menuntun manusia berakal dengan kehendaknya menuju kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dari definisi ini kita melihat, agama bukan sekadar sistem kepercayaan, tapi juga petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara itu, Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah menekankan aspek sosial agama. Agama adalah salah satu pendorong terkuat bagi terbentuknya masyarakat, karena ia menumbuhkan keadilan dan kasih sayang. Dua pandangan ini memperkaya pemikiran Harun Nasution bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial manusia. Kesimpulan dan penutup narator. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa agama dalam pandangan Prof. Harun Nasution merupakan fenomena yang kompleks. Ia adalah hubungan manusia dengan Tuhan yang diatur melalui wahyu, tetapi juga sistem nilai sosial yang membentuk kebudayaan dan peradaban. Dengan demikian, mempelajari agama berarti juga mempelajari manusia itu sendiri, bagaimana ia mencari makna, aturan, dan tujuan hidup. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita dalam memahami agama tidak hanya sebagai kepercayaan, tetapi juga sebagai kekuatan yang menata kehidupan manusia di dunia. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran bab 1.
agama dan pengertian agama dalam berbagai bentuknya. Sampai jumpa di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab sebelumnya, kita telah membahas tentang agama dan pengertian agama dalam berbagai bentuknya, di mana kita memahami bahwa agama adalah sistem nilai ilahi yang menuntun manusia menuju kebenaran dan kebahagiaan hidup. Sebagai lanjutan, pada bab kedua ini kita akan membahas Islam dalam pengertian yang sebenarnya agar kita tidak hanya memahami Islam sebagai nama sebuah agama, tetapi juga sebagai konsep yang mencakup keseluruhan sikap hidup manusia terhadap Tuhan. Bagian 1. Pengertian Islam secara bahasa dan istilah menurut Harun Nasution, kata Islam berasal dari akar kata Arab yang berarti selamat, damai, dan tunduk. Dari akar kata ini, Islam secara harfiah berarti penyerahan diri kepada Allah dengan penuh kedamaian dan ketaatan. Dalam Al-Quran, istilah ini digunakan tidak hanya untuk menyebut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi juga sebagai sikap batin para nabi terdahulu sebagaimana firman Allah dalam Qis. Li Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan juga dalam Qis, Al-Baqarah ayat 131 tentang Nabi Ibrahim. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduklah," ia menjawab, "Aku tunduk kepada Tuhan semesta alam." Dari ayat-ayat ini, Harun Nasution menjelaskan bahwa Islam bukan sekadar nama agama tertentu, melainkan sikap hidup yang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bagian 2. Islam sebagai agama yang universal. Prof. Harun menekankan bahwa Islam dalam pengertian yang sebenarnya bersifat universal dan abadi, bukan hanya terbatas pada umat Nabi Muhammad. Semua nabi membawa ajaran yang pada hakikatnya adalah Islam, karena semuanya mengajarkan ketundukan kepada Allah. Dengan demikian, inti dari Islam adalah penyerahan diri total kepada kehendak ilahi, bukan sekadar mengikuti hukum-hukum lahiriah. Inilah mengapa Islam dalam makna hakikinya dapat dimiliki oleh siapapun yang hidup dalam ketaatan kepada Allah, bahkan sebelum risalah Nabi Muhammad. Harun Nasution menegaskan, memahami Islam hanya sebagai agama formal berarti kita membatasi makna sejatinya. Sedangkan Islam sejati adalah pengamalan iman dan akhlak, sebagaimana tampak dalam keseimbangan antara hubungan vertikal Ebial min al-H dan horizontal Ebial min s. Bagian 3. Kesinambungan dengan pembahasan bab 1, jika pada bab pertama kita memahami agama sebagai sistem ilahi yang menuntun manusia kepada keselamatan, maka pada bab kedua ini, Islam adalah wujud paling sempurna dari sistem itu. Dengan kata lain, Islam adalah agama dalam arti yang paling murni karena mencakup seluruh aspek yang ada dalam pengertian agama menurut Harun Nasution. Ia mengatur hubungan manusia dengan Tuhan teologis, ia membentuk perilaku sosial dan moral etis, dan ia menjadi sumber tatanan kehidupan sosiologis. Sehingga, Islam bukan hanya kumpulan doktrin, tetapi juga jalan hidup way of life yang menuntun manusia dari ketundukan menuju kedamaian. Bagian 4. Pandangan ulama Arab klasik tentang makna Islam dalam Khazanah. Islam klasik, banyak ulama yang menafsirkan makna Islam secara lebih mendalam. Imam Al-Bayuwe dalam tafsirnya menyebutkan, Islam adalah ketundukan terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya, disertai kebersihan hati dari kesombongan dan keakuan. Makna ini menunjukkan bahwa Islam sejati bukan hanya ketaatan lahiriah, tetapi penyerahan batin yang ikhlas tanpa keangkuhan diri. Sedangkan Imam Al-Ghazali dalam Yi'walam ad-Din menulis, Islam bukanlah pada ucapan lisan, melainkan pada hati dan keikhlasan dalam perbuatan. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Harun Nasution bahwa Islam sejati mencakup unsur iman, amal, dan moralitas. Dengan demikian, pandangan ulama klasik memperkuat konsep Harun bahwa Islam tidak dapat direduksi menjadi sekadar nama agama, tetapi harus dimaknai sebagai sikap totalitas penyerahan diri kepada Tuhan. Bagian 5. Kesimpulan dan penutup dari pembahasan bab kedua ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam dalam pengertian yang sebenarnya bukan hanya nama agama, melainkan sikap tunduk dan berserah diri kepada Allah. Semua ajaran para nabi sebelumnya sejatinya juga mengandung nilai-nilai Islam, dan Islam adalah puncak dari evolusi ajaran ilahi yang membawa manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dengan memahami Islam secara utuh seperti ini, kita tidak akan memandangnya secara sempit,
tetapi sebagai rahmat bagi seluruh alam rahmatan lil alamin. Demikian pembahasan bab 2. Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Semoga pembahasan ini memperdalam pemahaman kita bahwa Islam bukan sekadar label keagamaan, tetapi jalan hidup menuju ketenangan batin dan keteraturan. Maka bab 3 ini akan menunjukkan bagaimana penyerahan diri itu diwujudkan dalam kehidupan nyata, yaitu melalui ibadah, latihan spiritual, dan moralitas. Bab 3, aspek ibadat, latihan spiritual, dan ajaran moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran seri ketiga dari buku Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, karya Prof. Dr. Harun Nasution. Pada 2 bab sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa agama adalah sistem ilahi yang menata kehidupan manusia, dan Islam merupakan bentuk penyerahan diri yang sejati kepada Allah. Maka pada bab ketiga ini, kita akan membahas bagaimana penyerahan diri itu dilatih dan diwujudkan melalui ibadah, latihan spiritual, dan ajaran moral. Inilah aspek yang menjadikan Islam tidak hanya sebagai keyakinan, tetapi juga sebagai cara hidup yang membentuk kepribadian dan akhlak manusia. Bagian 1. Hubungan ibadah dengan pengertian Islam. Prof. Harun Nasution menjelaskan bahwa ibadah adalah bentuk nyata dari penyerahan diri manusia kepada Allah. Jika dalam bab sebelumnya Islam berarti tunduk dan patuh kepada Tuhan, maka ibadah adalah latihan nyata untuk menumbuhkan ketundukan itu dalam diri setiap muslim. Ibadah mengandung 2 sisi penting. Pertama, hubungan vertikal antara manusia dengan Allah ebial minolha. Kedua, pengaruh horizontal yang membentuk moral dan kepribadian sosial ebial minenens. Melalui ibadah, manusia mengakui ketergantungannya pada Tuhan, menundukkan ego, serta mengasah kepekaan hati. Syalat, puasa, zakat, dan haji semuanya bukan hanya ritual, tetapi latihan spiritual yang membentuk kesadaran moral. Bagian 2. Ibadah sebagai latihan spiritual. Menurut Harun Nasution, setiap ibadah dalam Islam memiliki tujuan pendidikan spiritual tarbiyah ar'iyah. Misalnya, syalat melatih disiplin, kesabaran, dan kesadaran bahwa manusia selalu diawasi oleh Allah. Puasa menumbuhkan pengendalian diri dan empati terhadap sesama. Zakat dan sedekah menanamkan rasa tanggung jawab sosial. Haji melambangkan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Dengan demikian, ibadah bukan sekadar kewajiban, tetapi juga metode penyucian jiwa agar manusia mencapai ketenangan batin dan kedekatan spiritual dengan Tuhannya. Prof. Harun menyebut bahwa tujuan akhir ibadah adalah terbentuknya moral dan akhlak yang luhur. Ibadah tanpa moral hanyalah gerakan kosong, sementara moral tanpa ibadah kehilangan dasar spiritualnya. Bagian 3. Ajaran moral dalam Islam. Setelah menanamkan penyerahan diri melalui ibadah, Islam kemudian menegakkan ajaran moral akhlak sebagai wujud nyata dari keimanan. Harun Nasution menegaskan bahwa akhlak adalah buah dari keimanan dan ibadah yang benar. Seorang muslim sejati bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga menampilkan kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupannya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hayya Malik. Hadis ini menunjukkan bahwa misi utama kenabian adalah pembentukan moralitas manusia, bukan sekadar penyampaian hukum-hukum formal. Maka, antara ibadah dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat 2 sisi dari satu mata uang. Ibadah membentuk kedekatan dengan Allah, sedangkan akhlak membentuk keharmonisan dengan sesama manusia. Bagian 4. Pandangan ulama Arab klasik tentang ibadah dan akhlak. Dalam literatur klasik, banyak ulama yang menekankan makna spiritual dan moral dari ibadah. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menulis dalam Madarij as-Salikin, ibadah adalah istilah yang mencakup semua yang dicintai dan diridai Allah, baik ucapan maupun perbuatan, lahir maupun hati. Definisi ini memperluas pengertian ibadah. Bukan hanya ritual, tapi setiap aktivitas yang membawa manusia mendekat kepada Allah, termasuk berbuat baik kepada sesama. Sementara Imam Al-Ghazali dalam Iwalan Edwin menjelaskan keterkaitan antara ibadah dan moral. Ibadah tidak sah tanpa hati yang hadir, dan amal tidak akan murni tanpa niat yang tulus. Dari pandangan ini, kita belajar bahwa nilai spiritual dan moral ibadah terletak pada keikhlasan dan kesadaran batin,
bukan semata bentuk lahirnya. Pandangan para ulama ini sejalan dengan pemikiran Harun Nasution yang rasional dan ateis, bahwa Islam menekankan keseimbangan antara ritual dan akhlak, antara bentuk lahir dan makna batin. Bagian 5. Kesinambungan dengan bab sebelumnya. Jika pada bab 1, agama dijelaskan sebagai sistem yang menuntun manusia kepada kebenaran, dan pada bab 2, Islam didefinisikan sebagai penyerahan diri kepada Allah, maka pada bab 3 ini kita melihat bagaimana penyerahan itu diwujudkan melalui latihan spiritual dan perilaku moral. Artinya, bab ini adalah manifestasi praktis dari 2 bab sebelumnya. Agama dan Islam tidak berhenti, maka bab 3 ini akan menunjukkan bagaimana penyerahan diri itu diwujudkan dalam kehidupan nyata, yaitu melalui ibadah, latihan spiritual, dan moralitas. Bab 3, aspek ibadat, latihan spiritual, dan ajaran moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran seri ketiga dari buku Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, karya Prof. Dr. Harun Nasution. Pada 2 bab sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa agama adalah sistem ilahi yang menata kehidupan manusia, dan Islam merupakan bentuk penyerahan diri yang sejati kepada Allah. Maka pada bab ketiga ini, kita akan membahas bagaimana penyerahan diri itu dilatih dan diwujudkan melalui ibadah, latihan spiritual, dan ajaran moral. Inilah aspek yang menjadikan Islam tidak hanya sebagai keyakinan, tetapi juga sebagai cara hidup yang membentuk kepribadian dan akhlak manusia. Bagian 1. Hubungan ibadah dengan pengertian Islam. Prof. Harun Nasution menjelaskan bahwa ibadah adalah bentuk nyata dari penyerahan diri manusia kepada Allah. Jika dalam bab sebelumnya Islam berarti tunduk dan patuh kepada Tuhan, maka ibadah adalah latihan nyata untuk menumbuhkan ketundukan itu dalam diri setiap muslim. Ibadah mengandung 2 sisi penting. Pertama, hubungan vertikal antara manusia dengan Allah ebial minolha. Kedua, pengaruh horizontal yang membentuk moral dan kepribadian sosial ebial minennes. Melalui ibadah, manusia mengakui ketergantungannya pada Tuhan, menundukkan ego, serta mengasah kepekaan hati. Syalat, puasa, zakat, dan haji semuanya bukan hanya ritual, tetapi latihan spiritual yang membentuk kesadaran moral. Bagian 2. Ibadah sebagai latihan spiritual. Menurut Harun Nasution, setiap ibadah dalam Islam memiliki tujuan pendidikan spiritual tarbiyah ar'iyah. Misalnya, syalat melatih disiplin, kesabaran, dan kesadaran bahwa manusia selalu diawasi oleh Allah. Puasa menumbuhkan pengendalian diri dan empati terhadap sesama. Zakat dan sedekah menanamkan rasa tanggung jawab sosial. Haji melambangkan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Dengan demikian, ibadah bukan sekadar kewajiban, tetapi juga metode penyucian jiwa agar manusia mencapai ketenangan batin dan kedekatan spiritual dengan Tuhannya. Prof. Harun menyebut bahwa tujuan akhir ibadah adalah terbentuknya moral dan akhlak yang luhur. Ibadah tanpa moral hanyalah gerakan kosong, sementara moral tanpa ibadah kehilangan dasar spiritualnya. Bagian 3. Ajaran moral dalam Islam. Setelah menanamkan penyerahan diri melalui ibadah, Islam kemudian menegakkan ajaran moral akhlak sebagai wujud nyata dari keimanan. Harun Nasution menegaskan bahwa akhlak adalah buah dari keimanan dan ibadah yang benar. Seorang muslim sejati bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga menampilkan kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupannya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hayar Malik. Hadis ini menunjukkan bahwa misi utama kenabian adalah pembentukan moralitas manusia, bukan sekadar penyampaian hukum-hukum formal. Maka, antara ibadah dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat 2 sisi dari satu mata uang. Ibadah membentuk kedekatan dengan Allah, sedangkan akhlak membentuk keharmonisan dengan sesama manusia. Bagian 4. Pandangan ulama Arab klasik tentang ibadah dan akhlak. Dalam literatur klasik, banyak ulama yang menekankan makna spiritual dan moral dari ibadah. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menulis dalam Madarij as-Salikin, ibadah adalah istilah yang mencakup semua yang dicintai dan diridai Allah, baik ucapan maupun perbuatan,
lahir maupun batin. Definisi ini memperluas pengertian ibadah. Bukan hanya ritual, tapi setiap aktivitas yang membawa manusia mendekat kepada Allah termasuk berbuat baik kepada sesama. Sementara Imam Al-Ghazali dalam I'lam ad-Din menjelaskan keterkaitan antara ibadah dan moral. Ibadah tidak sah tanpa hati yang hadir, dan amal tidak akan murni tanpa niat yang tulus. Dari pandangan ini, kita belajar bahwa nilai spiritual dan moral ibadah terletak pada keikhlasan dan kesadaran batin, bukan semata bentuk lahirnya. Pandangan para ulama ini sejalan dengan pemikiran Harun Nasution yang rasional dan ateis, bahwa Islam menekankan keseimbangan antara ritual dan akhlak, antara bentuk lahir dan makna batin. Bagian 5. Kesinambungan dengan bab sebelumnya jika pada bab 1, agama dijelaskan sebagai sistem yang menuntun manusia kepada kebenaran, dan pada bab 2, Islam didefinisikan sebagai penyerahan diri kepada Allah, maka pada bab 3 ini, kita melihat bagaimana penyerahan itu diwujudkan melalui latihan spiritual dan perilaku moral. Artinya, bab ini adalah manifestasi praktis dari 2 bab sebelumnya. Agama dan Islam tidak berhenti pada konsep dan keyakinan, tetapi menuntut pengamalan nyata yang melatih jiwa dan memperindah akhlak. Bagian 6. Kesimpulan dan penutup dari pembahasan bab ketiga ini, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, ibadah adalah latihan spiritual yang membentuk ketundukan dan kesadaran moral. Kedua, latihan spiritual dalam Islam bertujuan membersihkan jiwa agar dekat dengan Allah. Ketiga, ajaran moral akhlak merupakan buah dari ibadah dan keimanan yang benar. Keempat, ibadah tanpa akhlak kehilangan ruhnya, dan akhlak tanpa ibadah kehilangan dasarnya. Melalui 3 bab pertama ini, kita memahami bahwa Islam adalah agama yang menyatukan iman, ibadah, dan akhlak secara utuh. Inilah jalan menuju manusia paripurna insan kamil yang hidup dalam keseimbangan spiritual dan sosial. Demikian pembahasan bab 3, aspek ibadat, latihan spiritual, dan ajaran moral. Semoga pembahasan ini memperkaya pemahaman kita bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Sampai jumpa di video pembelajaran bab berikutnya. Di video pembelajaran bab 4, dari Sri Islam ditinjau dari berbagai aspeknya karya Prof. Dr. Harun Nasution. Pada 3 bab sebelumnya, kita telah memahami bab 1, agama sebagai sistem ilahi yang mengatur kehidupan manusia. Bab 2, Islam sebagai penyerahan diri yang sejati kepada Allah. Bab 3, ibadah dan moral sebagai latihan untuk mewujudkan penyerahan diri itu dalam perilaku. Kini, pada bab 4, kita akan melihat bagaimana semua konsep itu membentuk sejarah dan kebudayaan Islam ketika ajaran ilahi tersebut menjadi kekuatan yang hidup dalam masyarakat. Prof. Harun Nasution menjelaskan bahwa Islam tidak hanya dipahami secara teologis dan spiritual, tetapi juga sebagai peristiwa sejarah. Artinya, Islam tidak lahir dalam ruang kosong. Ia muncul di tengah masyarakat Arab abad ke-7 dan berkembang menjadi peradaban besar dunia. Dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad di Gua Hira, Islam kemudian membentuk masyarakat baru di Madinah yang berlandaskan iman, hukum, dan persaudaraan. Peristiwa ini adalah titik awal lahirnya sejarah Islam sebagai tatanan sosial dan politik. Dengan demikian, Islam sebagai agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah peradaban manusia. Ajaran tentang keesaan Tuhan, keadilan, dan persamaan manusia menjadi dasar terbentuknya sistem sosial yang berkeadaban. Dalam pandangan Harun Nasution, kebudayaan Islam adalah hasil interaksi antara ajaran wahyu dan realitas manusia. Islam datang membawa nilai-nilai ilahi, lalu berinteraksi dengan kebudayaan lokal, menghasilkan sintesis baru yang beradab. Di masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, Islam melahirkan peradaban ilmu pengetahuan yang maju. Ilmuwan seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Khawarizmi menunjukkan bahwa semangat mencari ilmu adalah bagian dari ibadah. Dalam bidang seni, muncul kaligrafi, arsitektur masjid, dan sastra sofistik yang semuanya bersumber dari nilai spiritual Islam. Kebudayaan Islam tidak menolak unsur luar, tetapi menyaring dan menyesuaikannya dengan nilai tauhid. Inilah yang disebut Harun Nasution sebagai proses historis Islamisasi kebudayaan. Bab ini memiliki hubungan yang erat dengan bab sebelumnya.
Jika ibadah dan akhlak adalah latihan pribadi untuk membentuk manusia yang saleh, maka kebudayaan adalah cerminan dari kualitas moral masyarakat itu sendiri. Harun Nasution menulis bahwa agama dan kebudayaan saling memengaruhi. Agama memberi arah moral dan spiritual bagi kebudayaan, sedangkan kebudayaan menyediakan wadah bagi agama untuk berkembang dalam kehidupan sosial. Artinya, ibadah melahirkan kesadaran batin, akhlak membentuk perilaku, dan keduanya melahirkan peradaban. Peradaban Islam yang agung pada masa lalu adalah bukti nyata bahwa pengamalan agama secara utuh dapat membangun kemajuan dan keindahan budaya. Dalam Khazanah Klasik Islam, para pemikir besar juga membahas hubungan antara agama, sejarah, dan kebudayaan. Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah menulis, agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi, dan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu tanpa pondasi akan runtuh, dan tanpa penjaga akan binasa. Kutipan ini menunjukkan bahwa agama memberi ruh bagi peradaban, sementara struktur sosial politik menjaga keberlangsungannya. Selain itu, Al-Ghazali dalam I'lam ad-Din menulis, membangun dunia adalah sarana untuk beribadah kepada Allah, maka memperbaikinya termasuk bagian dari agama. Dari sini kita memahami bahwa aktivitas kebudayaan, ilmu, seni, dan politik juga merupakan bentuk ibadah selama diarahkan untuk kemaslahatan dan kemuliaan manusia. Prof. Harun Nasution menegaskan bahwa Islam adalah agama yang melahirkan peradaban universal. Peradaban ini bersifat terbuka, menggabungkan wahyu, akal, dan pengalaman sejarah manusia. Islam menjadi inspirasi bagi lahirnya ilmu rasional, filsafat, dan pemikiran kemanusiaan. Dan inilah yang membedakan Islam dari agama-agama lain. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menghidupkan potensi intelektual dan sosial umat manusia. Namun, Harun juga mengingatkan bahwa kebesaran sejarah Islam tidak akan terulang jika ajaran spiritual dan moralnya ditinggalkan. Ketika ibadah menjadi rutinitas tanpa ruh, dan moral tidak lagi menjadi pedoman, maka peradaban kehilangan arah. Dari keempat bab ini, kita dapat melihat sebuah rangkaian logis. Bab 1. Agama sebagai sistem ilahi yang menata hidup. Bab 2. Islam sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah. Bab 3. Ibadah dan moral sebagai realisasi nilai-nilai Islam dalam diri manusia. Bab 4. Sejarah dan kebudayaan sebagai hasil pengamalan nilai-nilai itu dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, agama melahirkan Islam. Islam membentuk ibadah. Ibadah menumbuhkan moral. Dan moral menciptakan peradaban. Inilah mata rantai yang utuh dalam pandangan Harun Nasution tentang Islam sebagai agama yang menyeluruh. Dari pembahasan bab 4 ini dapat kita simpulkan. Pertama, Islam adalah kekuatan sejarah yang membentuk peradaban manusia. Kedua, kebudayaan Islam lahir dari perpaduan antara wahyu dan akal manusia. Ketiga, ibadah dan moral menjadi fondasi bagi lahirnya masyarakat yang beradab. Keempat, agama, bila diamalkan secara benar, akan melahirkan kemajuan, bukan kemunduran. Prof. Harun Nasution mengingatkan kita bahwa memahami Islam tidak cukup dari sisi teologi dan ibadah saja, tetapi juga dari aspek sejarah dan kebudayaan, agar kita mampu menghidupkan kembali semangat intelektual dan moral umat Islam di masa kini. Demikian pembahasan bab 4, aspek sejarah dan kebudayaan. Semoga pembahasan ini menginspirasi kita untuk menjadikan nilai-nilai Islam bukan hanya sebagai keyakinan pribadi, tetapi juga sebagai kekuatan pembangun peradaban yang luhur. Sampai jumpa pada bab berikutnya. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dalam kehidupan sosial dan politik. Menurut Harun Nasution, politik dalam Islam berarti usaha manusia untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan sesuai nilai-nilai Islam. Islam melihat kekuasaan bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai amanah untuk menegakkan keadilan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Qis. Enal 16. 90 kekuasaan adalah amanah untuk menegakkan keadilan. Prinsip utama politik Islam adalah keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab.
Setiap pemimpin harus menjalankan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Dalam pandangan Harun Nasution, sistem pemerintahan Islam tidak harus satu bentuk tertentu, tetapi yang penting adalah isinya pemerintahan yang adil, jujur, dan berpihak pada rakyat. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Qiyas, AC Syura 42. 38 Musyawarah adalah prinsip utama dalam politik Islam. Dalam Islam, jabatan bukanlah kehormatan, tetapi tanggung jawab besar. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas amanah yang diembannya. Oleh sebab itu, politik dalam Islam harus dijalankan dengan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Qiyas, Nisa 4. 58 Kepemimpinan adalah amanah, bukan kehormatan. Menurut Harun Nasution, hubungan antara pemimpin dan rakyat bersifat timbal balik. Pemimpin wajib berlaku adil, sedangkan rakyat wajib menaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketaatan bukan kepada orangnya, tetapi kepada hukum dan nilai yang dibawanya. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antara kamu. Qiyas, Nisa 4. 59 Taat pada pemimpin selama ia menegakkan keadilan. Tujuan politik Islam, tujuan utama politik Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Segala kebijakan harus diarahkan untuk kesejahteraan, keadilan, dan menjaga martabat manusia. Bagi Harun Nasution, politik yang baik adalah yang berlandaskan etika dan nilai-nilai spiritual, bukan kekuasaan semata. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Qiyas, Al-Anbiya 21. 107 Politik Islam bertujuan menghadirkan rahmat bagi manusia. Sejarah politik dalam Islam. Dalam sejarah, bentuk pemerintahan Islam berbeda-beda, mulai dari Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga pemerintahan modern. Namun nilai utamanya tetap sama, menegakkan keadilan dan menolak kezaliman. Harun Nasution menegaskan, esensi politik Islam adalah moral, bukan sekadar bentuk pemerintahan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Qiyas, Al-Mumtahanah 60. 8 Sejarah berubah, tapi nilai keadilan tetap abadi. Tantangan politik umat Islam. Tantangan politik umat Islam masa kini adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem modern. Bagi Harun Nasution, Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan ruh moralnya. Islam tidak menolak demokrasi, selama prinsip keadilan dan tanggung jawab tetap dijaga. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Qiyas, Al-Baqarah 2. 286 Islam dapat berjalan berdampingan dengan kemajuan zaman. Penutup, bab ini menegaskan bahwa politik dalam Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi jalan untuk menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Dalam 5 bab sebelumnya, kita telah menelusuri perjalanan utuh dari agama sebagai konsep, Islam sebagai penyerahan diri, ibadah sebagai latihan spiritual, kebudayaan sebagai manifestasi sosialnya, hingga politik sebagai dinamika kekuasaannya. Pada bab 6 ini, kita akan melihat hasil dari semua itu, yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Prof. Harun Nasution memaparkan bagaimana Islam, sebagai negara dan peradaban, membangun institusi yang kompleks untuk mengatur pemerintahan, hukum, pendidikan, dan kehidupan sosial. Bagian 1. Lembaga eksekutif dan administrasi narator. Harun Nasution menjelaskan, di puncak kekuasaan eksekutif ada khalifah. Ia dibantu oleh wazir perdana menteri dan birokrasi yang disebut Diwan. Salah satu lembaga terpenting adalah Diwan Al-Barid Departemen Pos dan Intelijen. Sahib Al-Barid, kepala pos di setiap daerah, tidak hanya mengurus surat, tetapi juga bertugas sebagai intelijen yang melaporkan narator. Untuk menegakkan keadilan dan moral, peradaban Islam memiliki pilar utama yang saling terkait. Kita memiliki Al-Muhtasib, inspektur moral yang berpatroli di pasar, memastikan kejujuran dan menjaga ketertiban umum. Jika ditemukan pelanggaran serius yang membutuhkan penanganan hukum formal, perannya dapat bersinggungan dengan Al-Qadi, hakim yang memimpin lembaga yudikatif,
menyelesaikan sengketa berdasarkan fikih di pengadilan. Selain itu, Asyurtah, polisi, adalah lembaga keamanan yang menangani kasus kriminal, melakukan investigasi, dan mengeksekusi hukuman, melengkapi sistem keadilan. Bagian 3. Lembaga pendidikan, sosial, dan kesehatan narator. Kemajuan Islam ditopang oleh lembaga pendidikan yang berevolusi dari kutab dan masjid menjadi madrasah sekolah tinggi, seperti Al-Nizamiyah dan pusat penelitian seperti Bait Al-Hikmah. Semua ini didukung oleh lembaga sosial wakaf, yaitu harta yang diserahkan untuk kepentingan umum. Hasil dari wakaf inilah yang digunakan untuk membiayai bimaristan rumah sakit. Rumah sakit Islam, menurut Harun Nasution, sangat maju. Ia tidak hanya mengobati, tetapi juga berfungsi sebagai sekolah kedokteran dan memiliki perpustakaan. Bagian 4. Pandangan ulama Arab klasik tentang lembaga narator. Para ulama klasik mendedikasikan karya-karya besar untuk membahas filsafat di balik lembaga-lembaga ini. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah menjelaskan secara rinci tugas-tugas kadi dan muhtasib. Bagi Al-Mawardi, muhtasib pengawas moral bertugas memerintahkan kebaikan ma'ruf jika tampak ditinggalkan, dan melarang kemungkaran munkar jika tampak dilakukan. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab aktif dalam menjaga standar moral publik. Sementara Ibn Khaldun dalam mukadimahnya menekankan pentingnya Bait al-Mal, lembaga keuangan, sebagai jantung negara. Ia mengkritik keras penguasa yang menggunakan kas negara Bait al-Mal untuk kepentingan pribadi. Karena menurutnya, lembaga keuangan itu adalah milik umat, bukan milik raja. Bagian 5. Kesinambungan dan kesimpulan Jiliti narator. Bab 6. Ini adalah puncak dari Jiliti. Ia menunjukkan bagaimana agama bab 1 dan Islam bab 2 yang dilatih melalui ibadah dan moral bab 3 menjelma menjadi sejarah dan kebudayaan bab 4 yang diwarnai oleh dinamika politik bab 5 akhirnya mampu melahirkan lembaga-lembaga kemasyarakatan bab 6 yang tertata, adil, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan serta kesejahteraan sosial. Harun Nasution membuktikan bahwa Islam bukanlah sekadar keyakinan, tetapi sebuah sistem peradaban yang utuh. Bagian 6. Kesimpulan dan penutup narator. Dari pembahasan bab terakhir ini, kita dapat menyimpulkan, peradaban Islam membangun lembaga-lembaga yang sangat kompleks dan modern pada masanya. Ada pemisahan yang jelas antara lembaga eksekutif wazir, yudikatif kadi, dan kepolisian syurtah. Lembaga sosial seperti wakaf menjadi tulang punggung bagi kemajuan ilmu pengetahuan madrasah dan kesehatan rumah sakit. Narator penutup, demikian pembahasan bab 6. Lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selesai sudah pembahasan kita untuk Islam ditinjau dari berbagai aspeknya Jiliti. Semoga seluruh rangkaian video ini memberi kita pemahaman yang komprehensif bahwa Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, dari spiritualitas pribadi hingga tatanan negara. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.